Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 tengah dalam pusaran rayuan maut Dewi Kala Hijau. Bisakah Wiro menghadapinya? Yuk cari tahu jawabannya di video kali ini. Satu tangannya memeluk lagi tubuh si pemuda, sedang tangan yang lain menarik tangan Wiro dan meletakkan di atas buah dadanya. Masuklah ke dalam partaiku, Wiro. Kau kuserai jabatan sebagai ketua. Tidak, bentak Wiro. Pergilah. Sekali dorong saja, maka hampir sang Dewi jatuh terjengkang. Setelah mengimbangi tubuhnya, Dewi Kala Hijau untuk kesekian kalinya merengek macam anak kecil. Namun, Pendekar 212 tetap pada pendiriannya. Maka marahlah perempuan itu, sementara tangan kanannya memeluk pinggang Wiro Sableng. Tangan yang lain tak terduga, tiba-tiba bergerak dengan cepat menotok jalan darah urat besar di tubuh Pendekar 212. Tak ampun lagi, pemuda ini pun roboh ke atas permadani, tanpa bisa bergerak dan tanpa sanggup membuka mulut. Manusia kop, tolol, rasakan sekarang, maki Dewi Kala Hijau. Diberikan kedudukan tinggi, minta jalan ke neraka. Sehabis peresmian partai kelak, akan kutunjukkan padamu cara yang paling hebat. Habis berkata begini, maka Dewi Kala Hijau mengenakan topeng tengkoraknya kembali dan pakaian ringkas warna hijau, lalu meninggalkan ruangan itu. Ketika ratusan pasang mata memandang lekat-lekat ke arah panggung dan menunggu dengan hati tidak sabar, tapi juga agak gentar akan munculnya Dewi Kala Hijau, maka terdengarlah suara gong dipalu 7 kali. Begitu gema gong menghilang, aneh sekali, panggung tengkorak di hadapan para tamu bergerak ke atas lebih tinggi dan di bawah panggung kelihatanlah sebuah pintu terbuka. Didahului oleh teriakan-teriakan dahsyat, laksana meruntuhkan jagat, maka dari pintu itu keluarlah Dewi Kala Hijau diiringi oleh 3 orang muridnya dan 100 lebih anggota partai. Baik Dewi Kala Hijau maupun murid-murid serta seluruh anggota partai semuanya mengenakan sebuah kalung tengkorak manusia. Dewi Kala Hijau, 3 orang muridnya, dan seluruh anggota partai kemudian duduk di barisan kursi yang terletak di panggung sebelah barat. 7 kali gong dipalu dan setelah itu Dewi Kala Hijau pun selaku ketua partai Lembah Tengkorak melompat naik ke atas panggung. Gerakannya indah sekali waktu melompat itu. Kakinya tidak kelihatan menekuk ataupun memusatkan berat badan untuk digenjot ke atas. Dari sini saja setiap yang hadir sudah dapat mengetahui bagaimana tingginya ilmu Dewi Kala Hijau. Sebelum membuka mulut terlebih dahulu, Dewi Kala Hijau menyapu seluruh para tamu dengan sepasang matanya. Kemudian baru terdengar suaranya yang nyaring lantang yang sekaligus bernada pongah congkak. Aku Dewi Kala Hijau, selaku ketua Partai Lembah Tengkorak, mengaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara di sini yang telah sudi datang untuk menyaksikan sendiri dengan resmi berdirinya Partai Lembah Tengkorak. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa partai ini mempunyai satu maksud besar, yakni menggabung dan mempersatukan seluruh tokoh silat serta partai persilatan di dunia untuk berpadu dalam satu partai saja, yaitu partai kami, Partai Lembah Tengkorak. Kami tidak memaksa siapapun dan partai silat manapun
untuk memasuki Partai Lembah Tengkorak. Tapi menurut pandangan kami, jika kalian sudah bersedia menerima undangan dan datang ke sini, maka itu berarti kalian telah menyatakan diri masuk ke dalam Partai Lembah Tengkorak. Gemparlah suasana para hadirin begitu mendengar ucapan ketua Partai Lembah Tengkorak itu. Mereka saling pandang dengan mulut menganga dan mata membeliak besar. Belum lagi rasa terkejut yang menggempari suasana itu berakhir, maka terdengarlah pula suara Dewi Kalehijau. Saat ini, Partai Lembah Tengkorak sudah memiliki lebih dari 100 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama. Bahkan beberapa di antaranya pernah merajai dunia persilatan. Sekarang, untuk tidak membuang waktu, kuharap kalian semua berdiri dari kursi masing-masing dan berlutut mengangkat sumpah menyatakan diri masuk ke dalam Partai Lembah Tengkorak. Kembali suasana menjadi gempar penuh ketegangan. Tiba-tiba, seorang di antara para hadirin berdiri dan berseru, "Dewi Kalehijau, undangan yang kau berikan padaku dan semua yang hadir sini adalah hanya untuk menghadiri berdirinya kau punya partai. Tapi saat ini, dengan menyatakan besarnya jumlah anggota partaimu, kau memaksa kami untuk masuk menjadi anggota Partai Lembah Tengkorak. Aturan macam manakah yang kau pakai?" Semua kepala, termasuk kepala Dewi Kalehijau, dengan serta-merta berpaling. Yang bicara ternyata adalah seorang tokoh silat golongan putih yang besar pengaruhnya dewasa itu. "Oh, kiranya pendekar bambu kuning," kata Dewi Kalehijau. "Tentu saja untuk orang semacammu tidak akan masuk sebagai anggota biasa, tapi anggota dengan jabatan tinggi. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menanyakan tinggi atau rendahnya jabatanku sebagai anggota, tapi ialah menolak keras adanya unsur paksaan untuk masuk partaimu." "Lantas, apa mau pendekar bambu kuning?" tanya Dewi Kalehijau mulai beringas. "Kuharap kau menarik ulang kembali ucapanmu yang memaksa tadi." Dewi Kalehijau tertawa dingin. "Sebenarnya aku tidak memaksa," katanya. "Tapi bila ada di antara yang hadir di sini tidak mau menuruti kehendakku, berarti itu mempersingkat umur namanya. Apa kalian tidak tahu, sekalipun kalian memiliki sayap atau pandai terbang, kalian pasti tak akan keluar dari lembah ini dengan selamat, kecuali jika kalian masuk dan bergabung dalam partaiku." "Aku menolak mentah-mentah masuk partaimu," kata pendekar bambu kuning dengan suara tegas mantap. Paras Dewi Kalehijau mengkerut di balik topeng tengkoraknya. Dia berpaling ke belakang dan berseru, "Pak Tiga Racun, bereskan pengacau ini, paling lambat dalam 5 jurus." Maka seorang laki-laki berpakaian merah darah, berkumis melintang, yang selilit pinggangnya bergantungan lebih dari 100 buah pahat hitam beracun, segera melompat ke atas panggung. Dia memandang dengan bengis kepada pendekar bambu kuning, lalu membentak, "Manusia yang besar mulut dan telah menghina terhadap ketua kami, harap naik ke panggung untuk terima kematian." Meluaplah amarah pendekar bambu kuning. Sambil berteriak nyaring dan melompat ke panggung, dicabutnya senjatanya, yaitu sebuah bambu kuning, dan terus menyerang. "Ya!" Si pahat Tiga Racun menyambut serangan lawan dengan melemparkan 5 pahat beracun. Sesekali memutar bambu kuning, maka runtuhlah kelima pahat hitam itu. Si pahat Tiga Racun cabut lagi 2 pahatnya. Dengan senjata itu, kemudian dia menyerang pendekar bambu kuning. Pertempuran hebat pun berkecamuklah. Dalam waktu yang sangat singkat, 3 jurus sudah berlalu. Memasuki jurus yang keempat, terdengarlah seruan pendekar bambu kuning karena pertengahan bambunya berhasil dijepit oleh sepasang pahat hitam lawan. Dengan terpaksa, pendekar bambu kuning lepaskan bambunya. Serentak,
Tangan melepas, serentak pula kaki kanan menendang ke muka. Pahat Tiga Racun melompat ke samping, tapi dia tertipu. Tendangan tadi palsu. Karena begitu dia mengelak, kepalanya segera menghantamkan satu pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam ampuh. Pahat Tiga Racun dengan cepat lepaskan jepitan kedua pahatnya atas bambu kuning. Kedua senjata itu kemudian diputarnya untuk menangkis serangan lawan, tapi kasib. Angin pukulan pendekar bambu kuning telah menghantam dadanya lebih dahulu. Si Pahat Tiga Racun mencelat dua tombak, terguling di panggung dan muntah darah. Pada saat pendekar bambu kuning membungkuk mengambil bambunya, tahu-tahu tiga bayangan melesat ke atas panggung dan langsung menyerang. Dengan jatuhkan diri dan bergulingan, pendekar bambu kuning berhasil menyelamatkan diri. Yang menyerangnya adalah tiga manusia berbadan katek dan mengenakan pakaian bertambah-tambah dan robek-robek. Pengemis baju rombeng. Kalian bertiga rupanya juga tersesat jadi begundalnya perempuan iblis itu, Pada saat pendekar bambu kuning membungkuk mengambil bambunya, tahu-tahu tiga bayangan melesat ke atas panggung. Baik, majulah sekaligus biar lekas kumusnahkan. Pengemis-pengemis baju rombeng cabut senjata mereka, yaitu sebentuk sapu ijuk pendek. Berbarengan, ketiganya menggerakkan sapu ijuk itu. 300 jarum hitam kemudian mendesing ke arah pendekar bambu kuning dan dari tiga jurusan. Bagaimana kelanjutan keseruan pertempuran 3 lawan 1 ini? Jangan sampai Anda terlewat kelanjutannya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.